Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang sunnah Rasul malam Jumat. Sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'li atau perbuatan, takrir atau penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' atau pensyariatan bagi umat Islam, atau lebih mudahnya adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani hidupnya, atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran, atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai hadis atau sunnah. Namun istilah sunnah Rasul yang populer di malam Jumat adalah hubungan suami istri. Mungkin maksudnya adalah untuk menutupi suatu yang dianggap vulgar, maka digunakan istilah sunnah Rasul sebagai pengganti dari istilah jima, ML, atau bersetubuh. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassala wa irtasala yaumal jumu'ati wa bakkara wa batakara wa masya wa lam yarkab fadana minal imam fastama'a walam yalgu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Maksudnya, barang siapa yang bersuci dan mandi pada hari Jumat, kemudian bergegas berangkat dengan berjalan, tidak dengan menaiki, dan mendekat dengan imam, lalu mendengarkan khutbah dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya setiap langkah pahala 1 tahun puasa dan sholat malamnya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa derajat hadis ini adalah hasan, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan lain sebagainya dengan sanad hasan. Ulama berselisih pendapat mengenai harokat huruf sin pada kata ghosala, apakah ditasydid atau tidak, sebagaimana mereka berselisih pendapat mengenai maksud dari kata tersebut. Namun baik kata tersebut dibaca ghosala, maksudnya tidak ditasydid, atau ghassala dengan tasydid, sebagian ulama itu menjelaskan bahwa maksud dari kata tersebut adalah menggauli istrinya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama yang lain. Jika kita mengikuti ulama yang membaca dengan ghassala dengan tasydid, arti dari kata tersebut adalah memandikan. Maksudnya karena sang suami menjima istrinya dan menyebabkannya mandi jinabat, maka secara tidak langsung sang suami telah memandikan istrinya. Dan jika mengikuti riwayat dengan menggunakan kata ghosala, maksudnya tanpa tasydid, menurut Imam Al-Azhari artinya juga jima. Kesimpulannya, hadis di atas dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang kesunahan menjima istri sebelum berangkat sholat Jum'ah. Nah, dikarenakan disunahkan untuk bergegas pergi ke masjid di pagi hari,
maka dipahami bahwa jima tersebut dilakukan di malam hari. Akhirnya disimpulkan hukum kesunahan menjima istri pada malam Jumat. Kesimpulan hukum ini juga dikuatkan oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayu jizu ahadukum ayu jami'a ahlahu fi kulli jumu'atin, fa inna lahu ajraini, ajru ghuslihi wa ajru ghusli imra'atihi." Apakah seorang dari kalian tidak mampu untuk mendatangi istrinya setiap Jumat? Sesungguhnya bagi dia ada 2 pahala. Pertama, pahala mandinya sendiri. Yang kedua, pahala dari memandikan istrinya. Adapun hikmah dari kesunahan menggauli istri sebelum pergi sholat Jumat adalah agar matanya tidak melihat kemana-mana atau hal-hal yang mengganggu pikirannya saat pergi ke masjid, dan menjadikan hatinya tenang sehingga sholatnya menjadi khusyuk. Hikmah lainnya adalah membantu istrinya untuk memperoleh kesunahan mandi Jumat. Adapun riwayat barang siapa melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 orang Yahudi. Mohon maaf, kami belum berhasil menelusurinya. Adapun apakah dilakukan malam Jumat atau pada pagi harinya, yaitu hari Jumat, secara khusus kami belum mendapatkan keterangan. Hanya saja dalam hadis tersebut dikatakan Yaumul Jum'ah, yang berarti hari Jumat. Dan perhitungan hari dalam Islam itu sejak matahari terbenam, yaitu hari Kamis di saat matahari terbenam sampai hari Jumat matahari akan terbenam. Sehingga baik malam Jumat maupun pagi Jumatnya itu masih dikategorikan hari Jumat. Namun dalam riwayat itu anjurannya sebelum berangkat ke masjid. Ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Bahwasanya mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Mengenai kata-kata wajib di sini lebih jelas bisa dilihat di video kami yang judulnya Cara Memahami Teks Al-Quran atau Hadis. Jadi hubungan suami istri pada malam Jumat itu memang ada anjurannya. Hanya saja sependek pengetahuan kami, kalau dikatakan sama seperti membunuh 100 orang Yahudi atau membunuh 1000 orang kafir, kami belum tahu dasarnya. Sudah kami telusuri lewat kitab-kitab hadis atau lewat program Maktabah Syamilah. Kalaupun ada riwayat sahih tentang hal itu, bukan berarti ibadah pada malam hari Jumat itu hanya jima dengan istri saja. Misalnya bisa membaca surat Yasin, membaca surat Al-Kahfi, dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.